Bangga bersarung mangga. Wa inal hawa biwathaiki syahwati asironi. Asharoni, ashara yasiru, asharoni. Hawa nafsu dengan syahwat-syahwatku telah membelengguku, telah memenjarakanku. Ini apa hubungannya dengan tadi? Kita baca dulu. Fakun antan nasiruli hatta tansurani wa tansurabi. Maka jadilah engkau ya Allah penolong sejati bagiku, hatta tansurani, sehingga engkau bisa menyelamatkanku ya Allah, wa tansurbi, dan aku menjadi selamat bi, dengan diriku sendiri. Ini adalah memang mungkin tidak kita baca semuanya karena ini kalau pensyarahannya panjang. Jadi gini, kesadaran ya Allah, ketentuan surga neraka sudah ada, dan saya tidak tahu apakah aku di neraka atau di surga. Tapi engkau telah memberikan petunjuk kepada aku ya Allah, ada jalan surga, ada jalan neraka, jalan surga. Tapi ya Allah, aku punya syahwat yang selalu membelengguku, menarikku untuk keluar dari jarum kemuliaan. Nah, ini menyadari, tahu bahasanya saya tidak ngerti apakah saya ahli surga atau ahli neraka, dan tugasku menjalani hidup memilih jalan yang baik. Dan saya tahu, kami tahu jalan yang baik itu ya Allah, menuju surgamu ya Allah. Tapi ya Allah, ada syahwat, saya tahu itu haram, tapi aku masih melakukannya karena syahwatku. Itu kebaikan, tapi susah aku melakukannya kan urusan syahwatku. Maka dia ngadu pada Allah, ya Allah, dengan syahwatku yang selalu melengguku ini ya Allah, bebaskan aku, biar aku bisa benar-benar ngikuti petunjuk yang kau berikan melalui akalku. Aku faham itu kebenaran, kebaikan, sehingga kita melangkah. Gak cukup dengan akal kita kalau bukan pertolongan Allah. Kita pun mungkin semua menyadari, tahu itu haram, kenapa kita masih melakukannya? Coba yakin itu haram, gak boleh itu, kecil atau gede, mungkin dari pandangan, gak boleh itu haram. Tandanya ketahuan waktu melihat sembunyi-sembunyi kok. Berarti tahu itu jelek. Cuman kenapa dia melakukannya? Dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsunya. Nah, beliau ingin ngadu tentang syahwat dan hawa nafsu yang ada pada diri beliau sendiri. Kenapa? Aku sudah tahu ya Allah, jatahku di neraka atau di surga sudah ada, dan engkau maha tahu. Tugasku menjalani hidup untuk menuju menjalani hidup hingga sampai sesuai ketentuanmu. Maka aku mohon ya Allah, hawa nafsuku ini Allah yang sering membelengguku, sehingga aku tahu kebenaran, kadang aku tidak mau berjalan di atas kebenaran. Maka engkau penolongku yang sejati, berikan pertolongan kepadaku. Tansuru, nih engkau menolongku. Wa tansurbi, dan berikan pertolongan aku dengan diriku sendiri. Maksudnya apa? Ya Allah, aku ingin selamat menuju surgamu, maka aku minta pertolongan kepadamu, tolonglah aku. Dan ya Allah, jadikan ya Allah aku bisa menuju surga dengan diriku, tansurbi, sehingga hawa nafsunya ditundukkan, sehingga dirinya bisa menolong diri sendiri, diri kita sendiri. Jadi pertolongan dari Allah ya namanya taufik rabbani, sehingga orang tiba-tiba dipilih oleh Allah, disyaratkan Allah yajtabi ilaihi may yasha, tiba-tiba saja menjadi baik. Tapi ada orang menjadi baik berusaha. Jadi kita berusaha menjadi baik, lalu menjadi baik. Ada orang tiba-tiba menjadi baik. Kita ngaji begini. Jadi kalau orang sampai kepada Allah kan digambarkan ada dua model. Ada orang yang menjadi orang baik kekasih Allah tanpa usaha dari kita, majdub, ditarik daripada ketidakbaikan oleh Allah menjadi orang mulia. Allah yajtabi ilaihi may yasha. Siapapun bisa saja, dia padahal dia nggak benar, dia mabuk, berjudi dan sebagainya, tiba-tiba Allah angkat dia. Iya, memang ada seorang hamba yang diangkat oleh Allah tanpa usaha dari dia. Allah memberikan karunia kepada dia. Lah kalau untuk mendapatkan kemuliaan caranya hanya begitu saja, kita pusing. Ya kalau kita dipilih. Kalau nggak dipilih bagaimana? Sudah ini nggak dipilih kan kacau. Ada ternyata. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah juga akan memberikan petunjuk kepada siapapun asalkan dia mau berusaha untuk kembali. Makanya ada dua model cara menuju kepada Allah ini. Tansuruni, kita langsung ditolong oleh Allah, atau Allah menolong kita dengan diri kita sendiri yang berusaha. Jadi usaha kita ini karena kita tidak tahu bahasanya apakah kita dipilih dengan cara jadab
atau tidak dipilih, maka kita ada jalan yang satu. Bersungguh-sungguh kita berusaha, dan Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, sebutkan dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang serius mencari jalanku, Allah berjanji kalau Anda serius ngaji, habis itu merenung, mencoba menyesali dosa, ingin berbuat baik, walladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh mencari jalanku menuju surga, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan aku beri petunjuk untuk sampai kepadaku. Wa aghnini bi fadlika hatta astaghniya bika an talabi. Cukupkan kami ya Allah bi fadlika, dengan karuniamu ya Allah, hatta astaghniya, sehingga aku tidak mengandalkan lagi an talabi, dengan usahaku. Usaha tetap, tapi tidak boleh kita mengandalkan usaha, sebab banyak orang usaha juga tidak sampai. Usaha tetap, tapi harus baringin dengan tawakal, nyerahkan kepada Allah. Usaha harus, yang tidak usaha salah. Tapi yang usaha tanpa mengandalkan Allah bahaya. Kalau usahanya cari duit, menjadi orang kaya nggak akan bisa derma. Kenapa? Dia merasa dapat duit dari kekuatannya sendiri. Lihat, jadi orang kaya yang congkak. Tapi di saat dia menuntut ilmu, tidak mengandalkan Allah, dia akan menjadi orang punya ilmu, sombong dia. Karena merasa ilmunya didapat bukan dari Allah. Yang benar adalah dia berusaha, kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dibandingin dengan tawakal. Usaha dibandingin dengan tawakal. Tawakal enggak ada usaha bohong. Usaha sejati adalah dengan tawakal. Karena mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan serius, dengan benar, setelah itu serahkan kepada Allah. Sehingga di saat Anda menyerahkan kepada Allah, Anda tidak akan menyesal setelah itu. Jika dimudahkan, Anda tahu ini dari Allah. Jika belum dimudahkan, Anda berkata, ini belum waktuku. Begitu mudahnya orang bertawakal. Yang tidak bertawakal adalah congkak. Congkak beragama yang tidak diterima. Sok tawakal, tapi nggak pakai usaha. Tawakal dok nggak pakai usaha, ya nggak diterima. Usaha dibarengin dengan tawakal. Tawakal dok nggak pakai usaha, karena tawakal itu sifatnya usaha. Tawakal sifat maknawi, sifat dari usaha. Setelah berusaha, serahkan pada Allah. Lah nggak berusaha, bagaimana menyerahkan kepada Allah? Ikhlas, ada amal. Baru dikatakan ikhlas kalau punya amal. Dia bahas ikhlas, nggak pernah beramal, omong kosong dia. Beramal dulu, baru nanti ada sifat ikhlas. Kerja dulu, baru nanti ada tawakal. Bahasanya tawakal. Nabi marah. Ada seorang laki-laki datang, Nabi ngajar di masjid seperti ini. Jadi orang kelihatan datang, ada satu orang bawa ontanya. Nabi melihat ini onta dibiarkan, gak diikat. Ditanya, kenapa tidak kau ikat ontamu? Tawakal. Ya salam, sok banget tawakal. Ini congkak. Nabi mata, ikil fatawakal. Ikat dulu baru tawakal. Kunci rumahmu baru tawakal, semoga dijauhkan dari maling. Pintunya nggak dikunci, sok tawakal. Bobol maling nanti. Nah, ini adalah gambaran seperti ini. Ini adalah hikmah atau munajat Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan usaha kita. Di saat kita berusaha, dimudahkan, dikabul hajat kita, dimudahkan usaha kita, dibarengi dengan ketulusan kita dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga buah daripada apa kita kerjakan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.